Oh, anak-anak hebat semuanya, salam olahraga. Pagi-pagi harus semangat. Apa kabar anak-anakku hari ini? Tentu semuanya sehat-sehat ya. Bapak merasa bangga dan senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak sekalian dalam pelajaran PJOK pada kesempatan kali ini. Anak-anakku sekalian, sebagai guru baru di sini, tentunya saya sudah melakukan sedikit perkenalan diri di video yang saya sudah kirim itu. Harapan saya bahwa dalam proses KBM ini anak-anakku sekalian bisa menyimak dengan baik, bisa aktif dalam proses belajar mengajar ini. Baik anak-anakku sekalian, tentunya saya juga guru baru di sini, maka saya memulai materi dari awal, mulai dari tema 1, subtema 1 sampai kepada subtema selanjutnya. Mungkin di mata pelajaran yang lain mereka sudah sampai di subtema 4, tapi Bapak atau Pak Guru mulai dari awal. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, Bapak mengajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak berdoa dari sini, anak-anak sekalian berdoa dari rumah masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih juga atas anugerah rahmat kasih yang Kau berikan kepada kami selama ini. Ampunilah semua dosa dan kesalahan yang telah kami buat selama ini. Buatlah kami jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tuhan, sekarang kami memulai pelajaran kami pada pagi hari ini atau pada kesempatan kali ini. Kiranya Tuhan mengutus roh kebijaksanaan untuk menerangi hati, pikiran, dan budi kami supaya apa yang kami dapatkan hari ini bisa berguna bagi kami. Hanya ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, nama-Mu Tuhan kami puji dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku sekalian, kita sudah selesai berdoa. Tentunya kita sudah punya hati yang tenang, gembira untuk memulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku sekalian, kita memulai pelajaran pertama di tema yang 1, diriku, subtema 1, aku dan teman baruku, dengan materi berjalan lurus dan berpasangan. Teman-teman atau adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, sudah saling mengenal belum dengan teman-temannya? Ya walaupun kita belajar selama ini belajar dari rumah, tapi pasti sudah saling mengenal ya, walaupun belum akrab, tapi sedikit sudah saling mengenal ya. Baik, kita ke materinya ya anak-anakku sekalian, gerak berjalan lurus dan berpasangan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menjelaskan cara berjalan lurus ke satu arah dengan tepat. Jadi anak-anak sekalian bisa dapat menjelaskan bagaimana kita berjalan lurus ke suatu tempat. Kemudian, siswa dapat mempraktikkan gerak berjalan lurus ke satu arah dengan benar. Yang berikut, siswa dapat mempraktikkan jalan berpasangan sambil bergandengan tangan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi, Bapak harap anak-anak bisa dengan serius mengamati atau melaksanakan kegiatan prakteknya nanti di rumah supaya bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut. Nah, anak-anakku sekalian,
Semua bisa melihat gambar yang ada di layar ini. Kira-kira apa yang mereka lakukan di gambar itu oleh anak-anak yang ada di dalam gambar itu? Ya, mereka lagi berjalan. Berjalan yang kemana? Itu mereka berjalan ke depan. Karena dari gambar yang ada kita bisa langsung tahu bahwa mereka berjalannya ke depan. Baik anak-anakku sekalian, jalan atau berjalan itu adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kita bergerak memindahkan tubuh kita itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Pak kasih contoh bisnis misalnya. Awalnya kita berdiri di satu tempat di titik A misalnya. Kemudian kita berjalan menuju ke titik B. Nah, itu kita memindahkan tubuh kita dari titik A ke titik B. Itu yang disebut dengan berjalan. Dengan cara berjalan ya anak-anak. Nah, pada saat kita berjalan itu salah satu kaki kita itu menjadi tumpuan atau dasar pijakan. Jadi pada saat melangkah tidak boleh dua-dua melangkah satu kali, harus satu menjadi tumpuannya. Jadi kaki kiri melangkah, kaki kanan menjadi tumpuan. Kalau kaki kanan melangkah, kaki kiri yang menjadi tumpuannya. Gitu anak-anak. Baik, kita lihat yang pertama, berjalan lurus ke depan. Berjalan lurus ke depan artinya itu kita berjalan lurus terus ke depan. Berjalan lurus terus ke depan. Sampai kepada titik yang mau kita tuju. Ya. Sampai pada titik yang mau kita tuju. Itu dia punya langkah-langkah itu yang pertama. Yang pertama, langkah-langkah berjalan itu yang pertama berdiri sikap tegap, pandangan ke depan. Ya. Pandangan kita harus ke depan. Tidak boleh terlalu tunduk atau terlalu angkat muka ke atas. Ya, kalau terlalu tunduk nanti kita bisa tabrak dengan orang-orang yang ada di depan kita. Kalau terlalu angkat muka ke atas juga sama, bisa terantuk. Jadi pandangan harus lurus ke depan. Yang berikut, kaki melangkah ke depan kiri kanan secara bergantian. Jadi kaki kita itu melangkah ke depan, kiri atau kanan secara bergantian. Jadi kaki kiri melangkah, kemudian diganti dengan kaki kanan. Kemudian tangan diayunkan ke depan dan ke belakang. Tangan kita itu juga harus diayunkan sesuai dengan langkah kaki kita. Jadi ketika kaki kiri kita melangkah, ingat dulu kanan, tangan kanan yang berada di depan. Kalau kaki kanan kita melangkah, tangan kiri kita yang berada di depan. Gitu ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya, Pak tampilkan salah satu gambar ini. Ya, ini gambar contoh berjalan lurus ke depan. Jadi jalannya seperti begini anak-anak ya. Nah, ini adalah contoh gambar berjalan lurus ke depan. Yang berikut berjalan lurus satu arah bersama teman-teman. Jalan lurus satu arah bersama teman-teman. Nah teman-teman atau anak-anakku sekalian, di TK dulu siapa yang biasa buat ular naga? Berjalan ular naga atau kereta api istilahnya. Nah, permainan itu yang disebut berjalan lurus satu arah bersama teman. Jadi dia punya langkah-langkah itu berdiri berbaris bersama teman dalam satu kelompok. Jadi awal itu kita harus bentuk kelompok dulu. Kemudian berdiri berbaris dengan teman kelompok itu kita berdiri berbaris. Kemudian yang berikut, pegang pundak teman dan jangan lepas. Pegang pundak teman dan jangan lepas. Ya. Jadi ada satu berdiri di depan, kita yang lain sambung ke belakang, kemudian memegang pundak orang yang ada di depan kita. Kemudian berjalan lurus bersama teman-teman seperti kereta api. Kemudian 3, semua barisan kelompok
berdiri di garis awal yang sudah ditentukan. Semua barisan kelompok berdiri di garis awal yang sudah ditentukan. Jadi garis awalnya itu sudah ditentukan, kemudian setelah diberi aba-aba, semua kelompok akan berlomba berjalan lurus ke satu arah menuju garis akhir yang sudah diberi tanda. Kemudian yang terakhir itu bisa diulangi sebanyak mungkin ya. Tapi di sini Pak minta 2 kali cukup. Tapi lebih bagusnya itu diulangi berulang-ulang. Nah, untuk permainan yang satu ini anak-anak bisa melakukannya di rumah dengan meminta bantuan bapak kah, mama kah, kakak kah, atau teman-teman yang ada di sekitar kamu untuk melakukannya. Kelompoknya itu minimal 4 orang ya, 4 orang atau 5 orang begitu. Baik teman-teman atau adik-anakku sekalian, kita lanjut materi. Ini adalah contoh berjalan lurus satu arah bersama teman. Jadi ini contohnya ya, pegang pundak, lihat di situ mereka pegang pundak teman yang ada di depannya. Berikut anak-anakku sekalian, berjalan berpasangan. Berjalan berpasangan ini berarti cuma 2 orang, satu pasang itu 2 orang ya. Yang pertama itu mencari pasangan teman yang ada di sekitarmu. Jadi pertama kita harus cari teman yang ada di sekitar kita. Nah, setelah mendapat teman, saling bergandengan dengan teman yang sudah dipilih. Kemudian lakukan gerak berjalan sambil berpasangan dari titik awal yang ditentukan ke titik akhir yang ditentukan. Jadi setelah bergandengan, kemudian kita berdiri di depan garis awalnya itu dan berjalan maju ke titik akhir yang sudah ditentukan. Untuk ini lebih jelasnya Pak memperlihatkan satu gambar contoh ini jalan berpasangan. Nah ini ya, seperti ini ya, jalan berpasangan. Ya anak-anakku sekalian, bisa dipahami ya materi kita kali ini. Ada 3 materi itu, ada 3 bagian materi itu yang perlu kita mempraktikkannya di rumah. Ya, bisa dipahami ya anak-anak sekalian. Kalau sudah dipahami, kita mencobanya di rumah ya anak-anak. Ayo mencoba. Yang pertama, lakukan berjalan lurus ke depan. Kemudian yang kedua, lakukan berjalan berpasangan. Nah, untuk ayo mencoba ini anak-anak, seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak bisa minta bantuan teman kalian kah atau orang tua kalian, kakak kalian untuk membantu kalian dalam melakukannya. Kemudian divideokan dan kirim ke Pak Guru ya anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian, demikian materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini di subtema 1 subtema 1 ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama proses belajar mengajar tadi. Kiranya apa yang kami belajar atau yang kami dapatkan hari ini bisa berguna bagi kami. Nah, Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah aktif dalam mengikuti proses KBM kita pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga imun tubuh, tetap menggunakan masker, ya. Walaupun kita belajar dari rumah, tapi tetap menggunakan masker. Kemudian jangan lupa mencuci tangan. Baik anak-anak,
Salam sehat, salam olahraga, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.